ada kapal yang lewat. Bunyinya begini nih. But, 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 but. Harta tersebut disimpan di sumur di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada sumur, di dalam sumur ada ular. Buku dari mana itu? Loh, ini buku kalian ini. Saya buka nih. Apa ini? Coba baca. Baca judulnya. Baca. Tidak, itu referensinya Baca penjelasannya nomor-nomornya Baca nomor judulnya. Kalau berapa. kalian memang ahli surga, tunjukkan ke saya di mana dalilnya bahwa kalian Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Oh, jelas banget. Sebab kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama dengannya, yang dapat menaklukkan segala dengan kuasanya. Sampai apa ya? Nah, kewargaan kita di dalam surga, bukan neraka. surga kalian kan penuh dengan peperangan. Beda dengan Mana? surga Buktikan kita. lah. Oh, Peperangan tadi udah selesai dan udah diceritakan bahwa akhirnya iblis tadi turun di Mekah. Udah Itu selesai. sebelum yakin itu sebelum surganya nggak- yakin manusia di beranak surganya ada cucu. peperangan. Waduh. Yakin di surganya nggak ada peperangan. Nah, ini ya, yakinlah orang itu di surga itu tidak ada ratap tangis, tidak ada au au au, kok kimochi nggak ada. Mana itu surga Anda yang ada kimochi. Terus apa Iya, lagi tuh? kalau ada Nah, gimana? itulah. Buktiin. Kimochi. Iya, saya tanya kalau ada peperangan di mana? Gimana kalau Ya di itu Pak, surga? buktiin akhirnya, buktiin aja. Buktiin. Ya, saya tanya dulu. Kalau di surga kalian ada peperangan gimana? Nggak ada. Yakin nggak ada? Yakin. Nah, ini gue gedein lu, buka kamera lu. Ya, pengikut lu baru berapa ekor? Aduh, 54 ekor mau pakai data apa? Hah? Di mana? Padahal Wahyu tadi udah kita jelasin ya Pak Prof ya. Padahal itu adalah penglihatan Yohanes di masa lalu, udah Ya, Pak. terjadi. Yakin nggak? Kasihan Nggak ada peperangan di deh umat buta huruf. Hah? Yakin Yakin nggak? Enak tanya yakin. Ya Coba udah buka. keluarkan aja ayat di bacot kok. Wahyu 12:7, coba buka. Baca. Udah baca. Coba dibuka. Tadi Biar udah kita nampak bahas semua ini. yang dibuka. Bang Ardiansa tadi udah kita bahas. Nggak, coba Tadi baru masuk. dibuka dulu. Udah kita bahas. Kalau di surga nggak yakin ada peperangan, nah ya coba dibuka dulu. Tadi udah kita bahas Ngapain ini. pula di surga ada perang? Masa kita ulangin lagi? Katanya nggak ada peperangan. Ya memang nggak ada. Loh, coba dibuka dulu Wahyu 12:7. Deh. Ini aku Nggak apa-apa, buka kita aja. bacakan aja. Kita baca aja sampai endingnya nanti ya. Sampai kita tunjukin lagi data. Nih. Apa? Naga dikalahkan. Kamu kan nggak bisa buka kamera nih, saya bantu. Maka timbullah peperangan di surga. Oh, tuh kan? Mikael Peperangan kan? dan malaikat. Ini sudah terjadi, Bang. Sudah terjadi. Udah terjadi. Mikael Oh, kalau dan malaikat. jadi berarti nggak ada lagi surga kan untuk kalian. Dibaca dulu Sebentar. dong Islam Tadi pagar. udah sangat runtut sekali ya. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit di situ adalah Oranos, termasuk juga dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Siapa? Ini ada malaikat dan ada iblis. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Berarti apa? Berarti ada malaikat yang tidak taat, yaitu iblis. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar, lihat, baca ini apa namanya? Si ular tua. Satan, Yang si ular disebut tua. iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Nanti kita cari nih bawahnya di mana. Ya, lempar ke bumi kan? Nih loh. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya.
Nah, abang tahu nggak ini? Buminya di mana? Belahan bumi mana, Bang Ardiansa? Mekah. Ini masih kebuka loh. Ini belum ketutup dari tadi. Nah, Masih fresh. lihat ini. As-Sudi ya mengatakan saat Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah, keduanya tidak tahu tempatnya. Lalu Allah kemudian mengirim angin bernama Hajuj. Nah, nanti Anda buka ini. Hajuj ini apa? Kalau Anda nggak mau buka, saya bantu bukain bentuknya. Angin ini memiliki 2 sayap dan kepala seperti tadi yang dilempar apa? Ular. Angin itu kemudian mengibaskan tempat di sekitar Ka'bah. Loh, berarti ular yang dijatuhkan tadi itu kemana dia jatuhnya? Ke Ka'bah. Mekah. Hingga terlihat pondasi awalnya. Ibrahim dan Ismail kemudian menggali dengan cangkul. Ini Ibrahim dan Ismailnya, ini bukan di versi Kristen atau Yahudi ya. Gak pernah ada cerita Bapak Abraham dan Ismail itu ke Mekah. Karena Ishak nggak pernah juga ke Mekah, ya. Menggali dengan cangkul, lalu meletakkan pondasi itu. Itu terjadi saat Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, Bait ular tadi. Yang ini juga masih kelihatan data-datanya. Di mana Baitullah tadi itu betul-betul ada ulo di dalamnya nih. Nih, ada ular keluar dari sumur Ka'bah. Ka'bah ini isinya apa? Kita baca. Ya. Harta tersebut disimpan di sumur di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada sumur, di dalam sumur ada ular. Nih. Ularnya dikasih sesajen. Nah, sekarang ada nggak? Ada nggak? Buktinya ini. Kalau bukan iblis yang minta sajen, iblis ini sekarang tinggalnya di mana? Tinggalnya ya di Ka'bah ini, lihat nih. Enggak, itu buku-buku dari mana itu? Loh, ini buku kalian ini. Saya buka nih. Apa ini? Coba baca. Baca judulnya. Baca. Enggak, itu referensinya Baca penjelasannya nomor-nomornya Baca nomor judulnya. berapa? Baca aja. Enggak, kamu duduk Baca. bisa Oke, di- kamu baca. Oke. Kamu baca yang kedua. Kamu baca ini. Oh, baca. Baca. Iya. Apa ini? Kalau judul bisa dibuat-buat, bisa dibikin itu. Lalu beli aja sono Beli bukunya. aja ini yang Beli cuma aja ini dibuat profesor luas. ini profesor baca ini profesor nih. Iya, itu kan tulisan bisa dibikin. Oke, saya mau tanya yang mudah aja, brother, Bang Ardiansa. Ibnu Katsir sama kamu ilmu keislamannya tinggian mana? Kalau Ibnu Katsir Ingin dibanding Jibril. saya, tinggian ila Ibnu Katsir, tapi Ya udah, nggak usah bantah. buku itu kan itu yang nomor berapa? Ya udah, nggak usah bantah. Itu kan Ya, tafsir. Ibnu Katsir Yang sudah jelas membaca. mengatakan tentang buku ini. Ini kita harus sampai buka depannya. Dalam penulisan kitab ini, Ibnu Katsir menggunakan metode yang valid dan terpercaya karena berpedoman pada penjelasan-penjelasan yang tertera di dalam Al-Quran, di samping penulis tidak berpedoman pada hadis-hadis maudhu atau palsu. Begini Bang, ada yang menggelitik saya waktu Abang menjelaskan tadi. Di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ya, apakah sudah ada di situ cangkul? loh, di sini kok. Nah, Di sini tulisannya cangkul. ya, yang jadi pertanyaannya, Makanya saya- apakah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada yang namanya cangkul? Oh, di Adam aja ada sepeda kok, apalagi ada cangkul ini loh. Maaf, Bang. Abang jangan ngarang lah Bang. Saya juga curiga nih mereknya Crisbo ya, Cristiano Wibowo. Merek Tapi cangkulnya. Pak Prof, di zaman Adam aja udah ada timun kok. Ada sepeda. Al-Baqarah loh. Ada kacang-kacangan, timun. Aku Itu baru niru. tahu. Zaman Rasulullah aja kendaraan orang itu kuda, kalau nggak kuda unta. Masa zaman Adam sudah ada sepeda? Dia menertawakan ulamanya sendiri tak. Terus Sembarangan Bang ngarang. Aneh ini.
Makanya Bang, di Islam itu ada yang namanya afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jangankan gini ya bro ya, jangankan kamu bilang cangkul ya, orang Adam aja kalian bilang Islam padahal Islam ada di abad 7. Hah? Menurut lo kan memang lebay, suka ngelebih-lebih. Lo tahu nggak? Jangankan cangkul, waktu penciptaan aja ada kapal yang lewat, but. Ada bang, di Pak Prop ada kan Pak Prop ayatnya? Abad yang ke-7 sekarang aja banyak yang namanya. Ingatlah ketika hari penciptaan ada kapal yang lewat, bunyinya begini nih, but. Ade, di kagak percaya nih sepeda Adam no. Nah, tuh. Prop, ayatnya aja Prop, coba kapal siapa sih Flying Dutchman? Kami ini nggak bisa dan akal kami. Iya, lo kan emang paling demen dibohongin nih sama ayatnya ya. Kasih Pak Prop, di mana Pak Prop kapal yang waktu penciptaan? Al-Baqarah kayaknya. Kalian yang lebih Al-Baqarah, percaya Bang. pendeta daripada Yesus itu sendiri loh. Kenapa saya bilang kalian lebih percaya pendeta daripada Yesus itu sendiri? Sudah jelas, Yesus mengaku utusan, masih saja kalian tuhankan. Al-Baqarah 164. Nah, tuh. Nih ya. Sesungguhnya Sesungguhnya pada penciptaan pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang but. Nah, jangankan pacul. No, kapal yang Flying Dutchman ada. ada kapal. Berlayar kagak tuh? Wanjay. Mana? Sepertinya Allah ketemu dengan Penciptaan langit dan Budiono bumi. Siregar. Kapal laut. Bergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan Bacalah itu ada kapal, Bang. Apa itu? Nggak jelas itu, saya baca dari sini. Saya Kau baca dari Al-Quranmu aja boleh. Iya. Ada kapal ya teman-teman ya, lihat di sini ya. Di sini ada kata kapal ya. Nih, lihat ada kata kapal. Nih ada kapal. Betul ya, kapal ya. Al-Baqarah berapa? 163 Bang nih. 163 nih. 163. 164 sorry. 164 nih. 164. Nih. Coba Abang bacain, siapa tahu ini Al-Quran saya salah Bang. Tunggu Pak Prop. Hadis ya, yang Abraham itu disunat pakai kapak. Nah, zaman now aja udah ada kapak, bro. Kapak 212. Mau apa lo? Coba baca ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan. Ada kapal kan? Ya, dengan tunggu dulu, saya selesaikan dulu. Dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Nah, ini referensinya, Bang, bahwa Allah itu menurunkan air biar manusia itu bisa membuat kapal gitu loh. Apa yang dikatakan Allah itu semuanya bermanfaat loh. Karena dia maha mengetahui. Mana ada? Kamu udah membelokkan ayat-ayat suci Al-Quran. Enggak. Coba kita baca lagi. Allah dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Ini kejadiannya bahwa ini Bang, bahwa kita ini nggak bisa dipungkiri loh, nggak bisa hidup tanpa air. Maksudnya di situ. Itu udah ada kapal belum, Bang? Udah ada kapal belum di situ? Bang,
Ya, udah ada kapal belum, Bang? Ada yang Bang, udah ada kapal belum Bang di situ Bang? Saya cuma nanya itu doang. ya kita selesaikan dulu ya. Loh, ada atau enggak? Iya, saya akui Ada ya? ini terjemahan. Ada. Bang. Ku akui ada kapal lewat. Iya, pada zaman Rasulullah itu memang sudah ada kapal. Loh, itu penciptaan bumi Bang. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, apa pula ini? Kecil sekali tulisannya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan Prof, RSUD Agatha Kasih udah ada di bawah, Prof. aja. Siap-siap dijemput ya teman-teman ya. Jemput. Siap, imbus siap ya. Siap-siap. Ini pakai karung, jangan pakai tandu ini, pastikan. Karung ya. Tolong ya, impusnya oksigen ya. Ini udah mimisannya udah terlalu banyak ini darah. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkiraan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan Pertanyaan bumi. saya gini loh bro, ini nahkodanya siapa? Masa dia jalan sendiri kayak kapalnya Flying Dutchman di kartunya SpongeBob? Flying Dutchman itu setan loh. Atau ini adalah Pirate the Caribbean? Yang mana nih? Jack Sparrow, Prof. Itu Oh, kan Jack Sparrow. Jack Sparrow. Itu bintang kesukaanku, siapa namanya, Prof? Johnny Depp. Johnny Johnny Depp apa Johnny Depp? Jangan orang-orang Islam ini membela Al-Qur'annya. Tega banget ya Allah. Kita mah di mana-mana dibela ya sama Tuhan ya. Dia yang bela Tuhan. But. Nggak perlu dibela. But. Itu kapal katanya berisi muatan ya kan? Muatannya. Itu ada cewek-cewek tobrut nggak di situ? Memuat segala sesuatu kesukaan Baginda ada kagak di situ? Bocil. Bentar lagi maghrib ini belum selesai. Mau pergi dia. Ini jurus-jurus mau pergi ya kan? Hasan kok baru aja main alis cerita kau. Nanti Mau pergi dia. 164 ya. Dari tadi dia udah baca masih nanya lagi ayat. Ini udah baca di 16. Ini Ya, kecil saya- kali komplain saya lagi ini dia tadi. Saya ini sering lupa. Oh, ini passwordnya gini Pak Prof. Kapal oleng kapten. Kapal oleng kapten. Cara terbaik supaya kelihatan smart emang pura-pura ngebaca Pak. Betul itu. Ya. Kau hapuslah itu kata kapal di Al-Baqarah itu. Ayat itu gini loh Bang. Maksudnya di ayat itu dia yang Dari menciptakan tadi maksudnya terus tak? Gak selesai-selesai. Udah dengar Dialah yang aku. menciptakan langit dan bumi untuk keperluan manusia. Maka seharusnya manusia memperhatikan dan merenungkan rahmat Allah yang maha suci itu. Ditanya kapal. Iya, Itu siapa? Itu saya penasaran tuh nakodanya waktu penciptaan siapa? Aduh. Ini kan di sini kan konteksnya penciptaan langit dan bumi, Bang. But. Ya. Langit dan Terus bumi. lewat taros ya kan? Iya, Main yang air menciptakan terus. langit dan bumi untuk keperluan manusia. Maka seharusnya manusia memperhatikan dan merenungkan rahmat Allah yang maha suci itu. Oke, dengan keperluan berbuat manusia begitu, ya. si alam Bentar. semuanya akan bertambah. Yakinlah dia kepada Bentar. Kebutuhan Baginda apa sih selain cewek? Itu di dalam kapal ada kagak? Ada kagak? Kagak di situ.
Modelan tante-tante, modelan bocil, modelan jande, ada kagak tuh di dalam kapal? Larinya ke situ. Gini loh Kak. Sekarang saya tanya Makanya loh. kapalnya Saya tanya memuat loh. kebutuhan manusia. Enggak. Manusia itu kan butuh kan SXX kan. Menurut kalian kan kalian itu butuh kali kan. Itu kira-kira ada kagak tuh kedemenannya Baginda? Bingung dia nih, nggak jelas sudah. Gini loh Pak, sudah saya jelaskan tadi agar manusia itu bisa bersyukur loh. Itu konteksnya penciptaan langit dan bumi, Bang. Terus kapalnya buat apa? Loh, abang ini kok nanyanya ke situ terus. Kapalnya buat apa, Bang? Biar kita tahu ini, biar teredukasi nih 1,4 orang. Iya. 1.400 orang ini tahu nih kapal ini fungsinya apa di Al-Baqarah ini. Gini Bang, itu kan konteksnya langit dan bumi. Langit dan bumi ini sebagai tempat persinggahan untuk kita diibaratkan kapal, Bang. Mana diibaratkan kapal? Mana? Lah makanya saya bacakan. Mana kata diibaratkan di situ? Di situ digunakan. Tambahin tuh ayatnya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan yang bermanfaat bagi manusia, yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati dalam kurung kering, dan ia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Artinya ini penciptaan, ini cerita tentang penciptaan. Bahkan kapal itu sudah ada sebelum binatang-binatang diciptakan. Coba baca. Iya, konteks kapal di situ adalah langit dan buminya sendiri, Bang. Mana? Konteks kapal di situ adalah langit dan bumi itu sendiri. Mana konteksnya langit dan bumi adalah kapal? Mana? Itu kan awal mula penciptaan kapal. Di sini digunakan kapal yang berlayar di laut, Bang. Tidak dikatakan bahwa kapal itu adalah perumpamaan. Anda mau ngurang-ngurangin ayat-ayat Al-Quran? Anda Bukan siapa? Ngurang-ngurangi, Bang. Itu kan terjemahan. Makanya Bang, kita kalau belajar Al-Quran itu, Aduh, kau jangan ngajarin saya, bro. Dari tadi kami nggak dapat. gini Bang, kalau di Al-Quran di huruf di Arab itu kan la itu kan tidak. Bro, baca surat Al-Qamar ayat 17. Al-Quran itu sangat mudah dipahami dan dipelajari. Gak usah Anda lari kemana-mana dengan membelok-belokkan ayat Al-Quran. Ya, ini udah jelas di sini dikatakan bahwa kapal yang berlayar di laut. Oke. lagi? Gini aja, saya nyerah konteks itu kalau konteks itu. Sekarang gantian saya bertanya. Nyerah dia tak? Nyerah dia. Oke, saya jujur. Kalau memang saya nggak mampu menjelaskan, oke saya terima. Saya jujur. Nah, saya bukan. Ya, nggak apa-apa. Ku akui Iya, ada kapal lewat. Berarti kamu udah percaya ya tadi bahwa Ka'bah tadi ada cangkul ya, karena Ada. Al-Quran sendiri mengatakan Enggak. Sama sekalian Prof itu kapak di hadis ya. Ibrahim disunat pakai kapak Pakai gede kapak. 212. Nah, mau bikin perumpamaan lagi tuh kapak. Sekarang gantian, Nah. saya yang tanya. Tadi kapal udah, perumpamaan. Sekarang kapak perumpamaan apa? Silet. Apa? Laser. Apa? Perasaan dari tadi dia ngomong, gua kagak ngomong ya. Yesus itu Tuhan kan? aduh sorry kepencet, sorry. Kita Udah ganti dulu. lanjutin. Dia mau sholat tadi katanya, kita kasih kesempatan dulu. Kabur. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu,
dunia gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengenakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang adil dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, bagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semua kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai kamu orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semua kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab
Mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka mau memberat bebanku dalam penjara, tetapi tidak mengapa, sebagaimana pun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh hatiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan oleh mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan
di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi